Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Kamilasari, NPM 2359201026, Prodi Teknologi Informasi, kelas TIA semester 3, Institut Teknologi Sains Nahdlatul Ulama. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan dengan dosen pengampu Bapak Alif Ilham Akbar Fatriansah, dan yang akan saya beri tema Sistem Sumber Daya Manusia dalam Perusahaan Efektif. Sistem manajemen sumber daya manusia yang efektif adalah pendekatan strategis untuk mengelola tenaga kerja dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kontribusi sumber daya manusia terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Berikut ini adalah beberapa tips untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif. Perencanaan sumber daya manusia yaitu mengkaji ulang sumber daya manusia yang sudah ada, menganalisis kebutuhan sumber daya manusia terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Pelatihan yaitu memberikan pelatihan atau training untuk tenaga kerja, terutama tenaga kerja baru. Penilaian kinerja yaitu melakukan penilaian rutin untuk meningkatkan kinerja karyawan. Penghargaan, memberikan penghargaan untuk karyawan yang berprestasi. Manajemen konflik, manajemen konflik menjadi hal yang harus ada di perusahaan. Kesehatan dan keselamatan kinerja, memperhatikan kondisi lingkungan kerja seperti kebersihan, keamanan, dan suasana kerja. Komunikasi terbuka, menerapkan sistem komunikasi terbuka. Target pekerjaan, memberikan target pekerjaan yang secara jelas. Jenjang karir, memberikan jenjang karir yang jelas. Pengelolaan SDM yang efektif merupakan faktor kunci dalam kesuksesan perusahaan. Dalam era digital, persaingan bisnis yang ketat, perusahaan perlu memahami dan menerapkan praktik pengelolaan SDM yang efektif untuk mempertahankan daya saingnya. Cara mengelola SDM dalam perusahaan yang efektif dan efisien. 1. Memahami kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan. Identifikasi keterampilan utama, yaitu perlu mengidentifikasi kemampuan apa saja yang dibutuhkan dalam diri karyawan. Seperti misal keterampilan menganalisis, pengembangan bakat, rekrutmen, berkomunikasi yang baik, keterampilan memimpin, beradaptasi dengan teknologi dan lingkungan, kemampuan strategis hingga negosiasi. Yang selanjutnya, tinjauan kebutuhan perusahaan. Kebutuhan sumber daya manusia yang harus sesuai
dengan kebutuhan perusahaan, pertimbangan dari segi visi misi perusahaan, tantangan bisnis, pemetaan kompetensi, tren perkembangan karir di pasar, kebutuhan pengembangan karyawan, hingga dampak teknologi. 2. Proses rekrutmen yang efektif, yaitu menarik bakat terbaik. Proses rekrutmen memegang peranan kunci dalam pengelolaan sumber daya yang baik. Ketika perusahaan berhasil mendapat talenta terbaik di awal, mereka akan berkembang sehingga akhirnya menciptakan tim yang mumpuni. Yang selanjutnya, teknik wawancara yang mengungkap potensi sejati. 1. Pertanyaan, proyeksi masa depan, visi dan tujuan mereka. Yang kedua, pencapaian yang membanggakan dalam hidup atau karir mereka. Yang ketiga, pertanyaan tentang masa sulit. Yang keempat, pertanyaan berbasis kasus atau proyek. Yang kelima, role playing atau memainkan peran tertentu sesuai dengan posisi yang dilamar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.